podcast Psikologi Kepribadian. Hello everyone, selamat datang di Ruang Refleksi. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Psikologi Kepribadian. Perkenalkan, saya Artika Triapsari Ciptaningrat dengan NPM 2411014. Pada episode kali ini, saya akan mengajak teman-teman menyelami sebuah refleksi diri melalui teori Viktor Frankl yang berjudul Apakah Aku Layak? Sebuah perjalanan menemukan makna diri melalui teori Viktor Frankl. Setelahnya, saya hanya ingin mengucapkan selamat mendengarkan. Ketika tadi saya sudah memperkenalkan diri, selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pernahkah teman-teman merasa tertinggal ketika melihat pencapaian orang lain? Atau mungkin pernah mempertanyakan nilai diri sendiri karena merasa belum menjadi seperti yang diharapkan? Jika pertanyaan itu pernah muncul, mungkin kita memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda. Saya tertarik mengambil teori Viktor Frankl ini karena didasari oleh situasi ketika kelompok 10 mempresentasikan teori Viktor Frankl dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian. Ada satu konsep yang langsung menarik perhatian saya, yaitu eksistensial vakum atau kekosongan eksistensial. Bahkan saat presentasi berlangsung, saya sempat mengajukan pertanyaan mengenai fenomena remaja yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial. Ketika itu saya bertanya, apakah kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kekosongan eksistensial? Awalnya saya hanya merasa penasaran dengan konsep tersebut. Namun setelah saya refleksikan kembali, saya menyadari bahwa pertanyaan itu sebenarnya muncul karena pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Oke, sebelum masuk lebih jauh ke dalam pengalaman pribadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori Viktor Frankl. Viktor Frankl merupakan seorang psikiater asal Austria yang mengembangkan teori logoterapi. Menurut Frankl, motivasi utama manusia bukanlah kesenangan atau kekuasaan, melainkan keinginan untuk menemukan makna hidup atau yang disebut sebagai will to meaning. Frankl percaya bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih sikap terhadap keadaan yang dihadapinya. Bahkan ketika seseorang tidak mampu mengubah situasi yang sedang terjadi, ia masih memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana cara memaknai situasi tersebut. Setelah memahami teori ini, saya mulai mencoba melihat kembali perjalanan hidup saya melalui sudut pandang Viktor Frankl. Jika ditanya aktivitas yang paling saya sukai, saya pasti akan menjawab bahwa saya senang jadi tempat bagi orang lain untuk bercerita. Saya merasa bahagia ketika seseorang merasa nyaman untuk membagikan kesedihan, keresahan, ataupun masalah yang sedang mereka hadapi kepada saya. Perasaan bahwa saya bisa memberikan manfaat bagi orang lain menjadi salah satu alasan mengapa saya memilih jurusan bimbingan dan konseling. Saya menyadari bahwa saya ingin menjadi pribadi yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan saat ini, saya juga memiliki tujuan yang sedang saya perjuangkan. Saya ingin membantu mengubah pandangan para peserta didik di luaran sana terhadap guru BK. Selama beberapa kali melakukan praktik di sekolah-sekolah yang telah saya kunjungi, saya menemukan masih banyak siswa yang belum memahami fungsi BK. Bahkan, ada yang menganggap BK hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah. Dari pengalaman tersebut,
membuat saya tergerak dan saya memiliki harapan bahwa suatu saat nanti saya dapat menjadi guru BK yang mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Ketika saya menghubungkan pengalaman ini dengan teori Viktor Frankl, saya menyadari bahwa tujuan tersebut merupakan salah satu bentuk makna hidup yang sedang saya perjuangkan. Namun, perjalanan hidup tentu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saya memiliki salah satu pengalaman yang paling membekas dalam hidup saya, yaitu ketika saya merasa gagal masuk ke dalam kampus yang menjadi impian saya. Pada saat itu saya benar-benar merasa kecewa, saya menangis, saya merasa sedih, bahkan saya sempat merasa kehilangan arah karena tujuan besar yang selama ini saya perjuangkan tidak berhasil saya capai. Keadaan menjadi semakin sulit ketika saya melihat banyaknya teman-teman saya diterima di kampus impian tersebut. Saya melihat mereka merayakan keberhasilan yang juga saya impikan. Di situasi itu, tanpa saya sadari, saya mulai membandingkan diri dengan mereka. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka bisa sedangkan saya tidak? Di situ saya mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Dan saya tidak hanya melewati situasi itu, tapi saya juga pernah ada di titik, yaitu saya pernah membandingkan penampilan saya dengan orang-orang yang saya lihat di media sosial. Saya sering merasa kurang percaya diri ketika ingin mengunggah foto, karena saya berpikiran bahwa masih banyak orang yang lebih cantik, lebih menarik, dan lebih sempurna dibandingkan diri saya. Dalam beberapa momen juga saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri. Pertanyaan yang sering muncul di dalam kepala yaitu, apakah aku layak? Apakah aku cukup baik? Bahkan saya pernah bertanya, apakah aku cukup berharga? Ketika saya melihat pengalaman tersebut melalui teori Viktor Frankl, saya menyadari bahwa saya sempat mengalami kondisi yang mendekati eksistensial vakum. Bukan karena saya kehilangan tujuan hidup sepenuhnya, tetapi karena saya terlalu fokus pada kehidupan orang lain, sehingga lupa menghargai perjalanan hidup saya sendiri. Saya terlalu sibuk melihat apa yang belum saya miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah saya capai. Namun, di titik itulah saya belajar sesuatu yang sangat penting. Saya tidak bisa mengubah kegagalan yang sudah terjadi. Saya tidak bisa memutar waktu dan membuat diri saya diterima di kampus impian tersebut. Tetapi saya masih memiliki kebebasan untuk memilih sikap terhadap kegagalan yang saya alami. Inilah yang disebut Viktor Frankl sebagai freedom of will. Saya memilih untuk menerima kenyataan-kenyataan tersebut dan membiarkan diri saya merasakan kesedihan yang ada. Setelahnya, saya memberikan kontrol diri, yaitu menangis jika memang perlu dan mengakui bahwa saya memang kecewa. Namun setelah itu saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa tidak boleh terus tertinggal dalam kesedihan itu. Saya memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri dan perlahan mencoba bangkit kembali. Saya percaya bahwa tidak ada apa-apa untuk menikmati rasa sedih, tetapi juga harus mampu keluar dari kondisi tersebut. Selain pengalaman kegagalan, saya juga menemukan bahwa makna hidup saya banyak berasal dari orang-orang yang ada di sekitar hidup saya. Saya sangat bersyukur ketika memiliki keluarga dan teman-teman yang suportif, terutama kedua orang tua saya. Pada saat ketika saya kehilangan arah, kasih sayang dari bapak dan juga ibu menjadi salah satu alasan terbesar yang membuat saya mampu bangkit kembali. Saya merasa beruntung karena sejak kecil orang tua saya membangun hubungan yang terbuka dengan saya. Dari situ saya dapat menceritakan berbagai hal kepada mereka, baik rasa senang, sedih, kecewa, bahkan rasa sakit yang saya rasakan. Saya tidak pernah merasa sendirian
Frankl, makna hidup juga dapat ditemukan melalui hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ketika saya merefleksikan kehidupan saya saat ini, saya menyadari bahwa keluarga merupakan salah satu sumber makna terbesar dalam hidup saya. Selain itu, saya juga terus berusaha mengembangkan diri melalui berbagai pengalaman, seperti mengikuti organisasi kampus, dan terus mencari kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Kedepannya saya juga memiliki keinginan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Melalui proses refleksi ini, saya menyadari bahwa kekuatan terbesar yang saya miliki adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Saya mungkin menangis, kecewa, bahkan merasa lelah. Namun, saya selalu berusaha menemukan alasan untuk kembali berdiri. Di sisi lain, saya juga menyadari bahwa saya masih memiliki beberapa kelemahan. Saya terkadang masih mengalami relapse atau terhadap masalah yang sebenarnya sudah berhasil saya lewati. Selain itu, saya juga masih kesulitan untuk bersikap asertif dan seringkali mengabaikan kapasitas diri ketika terlalu ingin membantu orang lain. Dari seluruh proses refleksi ini, ada satu kesadaran yang sangat penting bagi saya. Selama ini, saya sering mengejar pencapaian tanpa benar-benar memahami makna di balik pencapaian tersebut. Saya terlalu fokus pada tujuan hingga akhirnya lupa menikmati prosesnya. Dari teori Viktor Frankl ini mengajarkan saya bahwa makna hidup tidak hanya ditemukan ketika kita berhasil mendapatkan situasi. Makna hidup juga ditemukan ketika kita mampu bangkit setelah gagal, ketika kita dicintai oleh orang-orang terdekat, dan ketika kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Hari ini, saya mungkin belum menjadi versi terbaik dari diri saya. Namun saya sedang bertumbuh, saya sedang belajar, dan saya sedang berjalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan mungkin jawaban dari pertanyaan yang sejak awal saya bawa dalam podcast ini adalah ya, aku layak. Bukan karena pencapaianku, bukan karena penampilanku, tetapi karena aku adalah manusia yang terus belajar menemukan makna dalam setiap perjalanan hidupku. Saya, Artika Triabsari Ciptaningrat, terima kasih telah menemani saya di ruang refleksi. Sampai jumpa pada cerita dan refleksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.